Gimana sih caranya kita bisa yakin kalau sebuah kutipan dari tokoh sejarah itu beneran asli? Apalagi kalau kutipan itu umurnya udah lebih dari 1.000 tahun dan jadi landasan hidup miliaran orang. Nah, hari ini kita bakal bongkar sistem verifikasi forensik yang canggih banget dari tradisi Islam, yang dirancang khusus buat menjaga keaslian ajaran Nabi mereka. Ini bukan pertanyaan ecek-ecek loh. Zaman sekarang aja, di era hoax dan deepfake, kita suka pusing sendiri buat ngecek berita yang baru kemarin sore beredar. Sekarang, coba deh bayangin tantangannya. Informasi lisan dari 1.400 tahun yang lalu. Inilah teka-teki raksasa yang harus dipecahkan sama para ulama Islam di masa awal buat menyelamatkan warisan mereka. Jadi ceritanya gini, semua ini berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad. Umat Islam waktu itu langsung dihadapkan sama satu dilema yang krusial banget, gimana caranya mereka bisa memastikan ribuan ucapan dan tindakan beliau, yang sekarang jadi pedoman hidup, tetap murni dan gak terkontaminasi oleh waktu. Kuncinya ada di dua jalur penyebaran yang beda banget. Di satu sisi, kita punya Al-Quran. Ini tuh kayak dokumen konstitusi. Ditulis, dihafal, dan diverifikasi bareng-bareng sama ribuan orang. Jadi hampir mustahil buat diubah. Nah, di sisi lain ada hadis, yang awalnya lebih mirip kayak cerita turun-temurun, diwariskan dari guru ke murid. Dan disinilah letak kerentanannya. Dan ini beneran bukan masalah sepele. Tanpa catatan tertulis yang terpusat, resiko informasinya melenceng, orang lupa, atau bahkan sengaja ada yang masuk ini tuh gede banget. Waktu pengumpulan resmi akhirnya dimulai puluhan tahun kemudian, para ulama ini kayak dihadapkan sama tumpukan jerami segunung. Tugas mereka menyaring ratusan ribu klaim buat nemuin jarum kebenaran di dalamnya. Dan ini bukan sekedar tugas akademis loh, seperti yang dikatakan oleh ulama besar Muhammad bin Sirin, ini tuh soal agama. Salah comot sumber, artinya bisa salah paham sama ajaran. Jadi taruhannya itu ya kemurnian iman itu sendiri. Kebayangkan tekanannya, luar biasa. Nah, menghadapi krisis ini, mereka bukannya nyerah, justru sebaliknya. Mereka menciptakan sesuatu yang, revolusioner banget. Sebuah ilmu yang fokusnya bukan pada teksnya, tapi pada manusianya. Inilah solusi jenius pertama mereka. Mereka menamainya ilmu Rijal al-Hadis atau ilmu tentang para pembawa berita. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak program background check paling ketat sedunia yang diterapin ke setiap individu dalam rantai penyebaran informasi atau yang biasa disebut sanad. Ilmu ini kerjanya punya dua tahap investigasi. Pertama, tarikh ar-ruwah. Ini kayak kerjaannya sejarawan, ngumpulin data. Kapan dia lahir, tinggalnya di mana, siapa aja gurunya. Tujuannya satu, mastiin secara logis kalau orang-orang ini emang beneran pernah ketemu. Nah, tahap kedua adalah jarh wa ta'dil. Di sini mereka jadi kayak profiler sekaligus hakim karakter. Orangnya jujur nggak? Ingatannya setajam silet nggak? Disinilah vonis kredibilitas itu dijatuhkan. Jadi, setiap orang dalam rantai ini harus lolos 3 gerbang pemeriksaan super ketat. Pertama, integritas moralnya harus tanpa cacat. Kedua, ingatannya harus kuat banget, super presisi. Dan yang paling penting, rantai transmisi dari guru ke murid ini nggak boleh putus sama sekali. Satu aja mata rantai yang lemah atau hilang, udah deh, seluruh riwayatnya dianggap nggak valid. Oke, jadi masalah keaslian kelihatannya udah ada solusinya ya. Eits, tapi tunggu dulu. Ini malah nimbulin teka-teki baru yang bikin pusing. Gimana ceritanya kalau ada 2 hadis yang sama-sama dinyatakan asli, lolos semua verifikasi, tapi isinya justru kelihatan bertentangan? Nah, ini membawa kita ke solusi kedua yang nggak kalah brilian. Sebuah konsep yang menunjukkan kalau wahyu itu nggak statis, tapi sebuah proses dinamis yang beradaptasi dengan kondisi manusia pada zamannya. Konsep ini disebut nasikh wa al-mansukh atau prinsip abrogasi. Ini bukan berarti Tuhan pelin-pelan ya. Anggap aja ini kayak software update atau amandemen dalam undang-undang. Ada hukum baru, nasikh, yang datang buat menggantikan atau menyempurnakan hukum yang lama, mansukh, supaya aturannya tepat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Konsep ini mungkin kedengarannya agak abstrak ya, jadi biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata langsung dari teksnya, biar kita paham gimana pembaruan ilahi ini bekerja dalam prakteknya. Coba lihat contoh larangan alkohol. Ini kan perubahan sosial yang drastis banget dan nggak diterapkan dalam semalam. Sebaliknya, aturannya diperkenalkan secara bertahap. Awalnya cuma disarankan buat nggak sholat pas lagi mabuk, sampai akhirnya turun larangan total. Nah, pendekatan kayak gini tuh nunjukin kebijaksanaan psikologis yang luar biasa, ngasih waktu buat masyarakat beradaptasi.
Contoh lain yang jelas banget itu soal ziarah kubur. Awalnya, Nabi Muhammad itu melarang praktek ini. Kemungkinan besar sih alasannya buat memutus hubungan dengan tradisi pemujaan leluhur dari masa pra-Islam yang waktu itu masih kuat. Tapi setelah iman masyarakat dianggap sudah kokoh, aturan itu diupdate. Nabi sendiri yang mengumumkannya. Dulu aku melarang, sekarang lakukanlah. Tujuannya pun diubah, bukan lagi untuk mencegah syirik, tapi untuk mengingat akhirat. Ini contoh yang sempurna banget gimana hukum itu bisa responsif terhadap perkembangan spiritual umatnya. Jadi inti dari konsep ini tuh bukan soal inkonsistensi, melainkan soal rahmat dan fleksibilitas. Ini semacam mekanisme yang memastikan kalau syariat itu bukan jadi dogma yang kaku dan mati, tapi jadi bimbingan yang relevan dan bisa diterapkan oleh manusia dalam kehidupan nyata mereka. Oke, jadi apa warisan paling penting dari dua ilmu kuno ini? Kenapa sistem verifikasi dan interpretasi yang usianya udah berabad-abad ini masih penting banget buat kita pahami hari ini? Intinya begini, kedua sistem ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang luar biasa. Di satu sisi, fondasinya super kokoh karena berakar pada keaslian yang terverifikasi. Tapi di sisi lain, strukturnya fleksibel, memungkinkan ajarannya untuk beradaptasi seiring waktu. Ini kombinasi yang hebat antara stabilitas dan dinamisme. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang relevan banget buat kita semua. Di zaman kita yang kayaknya tenggelam dalam lautan berita palsu dan disinformasi, di mana kebenaran terasa begitu rapuh, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sebuah tradisi yang menganggap verifikasi sumber itu sebagai bagian dari iman itu sendiri? Ini sebuah renungan yang layak kita bawa pulang. Terima kasih telah menyimak.